Fa iza qadaitum manasikakum fazkurullah ka dzikrikum abaakum. Apabila kamu sudah selesai menunaikan hajimu, perjalanan kamu ke dalam dirimu, maka kamu akan bisa mengingat Allah persis seperti kau mengingat bapakmu sendiri. Ka dzikrikum abaakum. Saya dari pagi ceramah sampai sekarang tidak bisa melupakan dia. Dia terus memandang saya, dia terus bersama saya. Tidak pernah satu detik pun saya merasa terpisah dari dia. Karena saya bisa melihat karena dia, saya bisa mendengar karena dia, saya bisa bicara karena dia. Karena dia sang mahadaya hidup yang ada pada diri saya. Saya sadari kehadirannya. Gak usah nunggu mati untuk mengalami innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah sekarang. Di sini, saat ini, sekarang. Gak usah nunggu mati. Bisa, bisa. Karena apa? Kita ini sekarang sudah menyatu dengan Allah kok. Cuman kita aja tidak sadar. Karena beda frekuensi. Itu aja kok. Begitu sama frekuensi, sudah. Wa inna ilaihi rajiun. Kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Minyak ada dalam air. Lihat di dalam sayuran tuh. Butiran-butiran minyak ada dalam air. Minyak tuh sudah pulang ke air. Tapi dia tidak bisa menyatu dengan air. Kenapa? Beda frekuensi. Karena air itu kan sebetulnya minyak, itu kan air yang terkotori oleh zat lain. Begitu kotoran-kotoran yang melekat pada minyak itu dihilangkan, kan dia jadi air. Begitu jadi air, dia bersenyawa dengan air. Setuju? Kita ini sudah ada dalam tubuhnya Allah. Kita ini ada di tubuhnya semesta. Tugas kita cuma satu kok. Samakan frekuensimu dengan frekuensi Allah. Kau akan merasakan kehadirannya. Gitu aja kok. Itulah pentingnya belajar. Jadi belajar hati-hati ya. Harus sama orang yang tahu. Jangan sama orang yang sok tahu. Atau pura-pura tahu padahal dia tidak tahu. Cuman dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Banyak gak yang kayak gitu? Banyak orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Tapi ngajar seperti yang tahu. Seperti yang tahu. Kayak kalian kan kalau dengar ceramah saya di sini seperti yang soleh. Seperti yang sabar. Betul gak? Iya, duduknya rapi. Karena kalian sedang jadi diri palsu. Karena asli kalian bukan di sini. Aslinya nanti keluar dari sini. Tuh. Nah, di sini makan seperti. Nah, jadi apa sih tugas manusia di dunia ini? Tugasnya manusia di dunia ini satu. Memayu hayuning bawono. Mempercantik dunia yang sudah cantik. Jadi tugasnya manusia di dunia ini bukan ngurusi akhirat. Ngurusi dunia. Maka diutus ke dunia. Tetapi membawa nilai-nilai akhirat. Jadi urusi nih manusia. Bawa nilai-nilai ketuhanan dalam dirimu. Yang disebut dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hanya yang punya nilai kemanusiaan yang bisa ngurusi manusia. Yang di dalam dirinya hanya ada nilai-nilai kebinatangan akan memperlakukan manusia seperti dia memperlakukan binatang. Banyak? Banyak. Makanya Pancasila tidak cerita Tuhan, cerita ketuhanan. Bukan cerita being, tapi cerita experience of being. Gak usah kamu tuh cerita Tuhan, tapi kamu harus merasakan kehadiran Tuhan. Itu yang lebih penting. Orang korupsi tuh tahu Tuhan kok. Tapi tidak merasakan kehadirannya. Tuhan pun dibohongi. Pancasila tidak cerita manusia kok. Cerita kemanusiaan. Karena nilai manusia terletak pada sisi kemanusiaannya. Sederhana kok kalau ngelihat orang. Beragamanya udah benar atau tidak. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Saya kasih ukuran yang sederhana ya. Untuk melihat orang ini sudah beragamanya benar atau tidak. Gak usah lihat pakaiannya, gak usah lihat apanya, bacaannya, makhrajnya, gak perlu. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Musim kemarin, musim online. Anak-anak belajar online lewat Zoom di rumah. Para dosen mengajar online ke mahasiswanya di rumah.
Ada ribuan orang yang sedang bekerja WFH di rumah. Ada orang di rumah ibadah membaca Quran, kenceng pakai speaker. Berapa banyak yang dia ganggu. Saya tidak menyalahkan baca Qur'annya, tetapi kenapa mesti pakai toa? Dan kemudian di situ dia sama sekali tidak punya harmoni, tidak punya rasa. Seakan-akan yang paling penting di dunia dia dengan bacaannya. Sampai tidak pernah peduli pada orang-orang, anak-anak yang sedang belajar. Anak saya sampai gagal tes TOEFL gara-gara ada suara yang masuk. Karena tes TOEFL-nya ya online. Dia ikut ujian TOEFL dari sebuah lembaga bahasa Inggris di India. Gagal tes TOEFL-nya cuman karena ada suara dari luar. Dikiranya ada orang lain. Pengen nangis. Sampai dia bersembunyi kemana, bayar ulang. 1 kali tes TOEFL 3 juta. Bayar ulang. Bayar lagi. Dan gagal ketika ditanya, saya bisa menyelesaikan tes TOEFL tadi, kenapa saya gagal? Ada suara. Coba bayangkan. Ini soal harmoni nih yang saya bicarakan. Ini soal toleransi ya. Supaya kita tuh jangan merasa paling benar. Kalau Anda mau baca ya baca aja buat Anda. Apa perubahan buat Anda? Jangan mikirin orang lain dulu. Karena perubahan tidak akan pernah terjadi ketika Anda berfokus keluar. Perubahan hanya akan terjadi kalau Anda berfokus pada diri Anda sendiri. Baca Quran sampai Anda mengerti, amalkan dalam hidup Anda. Sampai Anda menjadi nyaman bagi siapapun di luar diri Anda. Itu keren. Itu namanya belajar. Itu namanya perubahan. Ayo saya anjurkan, kalian harus baca Quran. Pahami karena itu kitab kita. Tetapi caranya yang etis. Caranya yang sopan. Tidak usah mengganggu siapapun di luar diri Anda. Setuju? Oke. Supaya pinter dikit. Baik, kita lihat selanjutnya. Nah, apakah moderasi itu ajaran Islam? Kita lanjutkan ayatnya. Ini Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apakah boleh kita membenci orang lain karena berbeda keyakinan dengan kita? Apakah itu dibolehkan oleh kitab suci kita? Saya jelaskan tidak. Janganlah kamu membenci suatu kaum. Karena ketika kebencian itu ada padamu, akan mendorong kamu berlaku tidak adil. Kalau kamu tidak adil, jauh dari takwamu. Karena adil itu dekat dengan takwa. Kalau tidak adil, berarti jauh dengan takwa. Bagaimana Anda bisa menjadi orang bertakwa kalau Anda berlaku tidak adil? Dan perilaku yang tidak adil itu lahir dari kebencian. Yang paling luar biasa, banyak sekali orang sekarang menghalalkan kebencian pada orang lain karena berbeda keyakinan. Jadi seakan-akan ajaran agama mengajarkan kita boleh membenci siapapun yang berbeda dengan kita. Itu keliru. Karena di Quran dikatakan, janganlah kebencianmu pada suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Karena sikap tidak adil itu datang dari kebencian. Karena sikap adil datang dari kasih sayang. Setuju? Oke. Jadi tidak boleh membenci suatu kaum karena berbeda. Kebencian itu mendorong tidak adil. Dan tidak adil itu berarti menjauhkan kita dari takwa. Ini intisari ayat ini. Baik. Kita lihat yang selanjutnya. Saya menyampaikan sedikit ya pidato Wapres. Ini pidato Wapres pada saat Rakornas. Rakornas tahu singkatan dari apa? Masa nggak tahu? Rapat Koordinasi Nasional. Ini levelnya nasional, Rakornas. Di mana pidato Wapres ini? Di Forum Kerukunan Umat Beragama, namanya FKUB. Di mana dilakukan? Beliau melakukannya secara online
di Jalan Diponegoro nomor 2, Jakarta Pusat. Kapan? Itu tanggal 3 bulan November tahun 2020. Apa isi pidatonya? Ini penting saya sampaikan. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan. Baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga dan masyarakat. Nah, yang akan saya sampaikan adalah 4 indikator moderasi beragama. Apa 4 indikator itu? 1, moderasi beragama itu tumbuh kalau sudah ada toleransi. Apa toleransi tadi? Memahami, menghormati perbedaan. Jangan lupa, jangan ngantuk. Yang kedua, anti kekerasan. Atas nama apapun, kekerasan tidak boleh. Karena tidak ada agama di dunia manapun yang menganjurkan pemeluknya melakukan kekerasan kepada orang lain yang berbeda keyakinan. Rasulullah bersahabat dengan semua orang yang berbeda. Dengan orang Yahudi. Bukankah itu yang diajarkan beliau? Luar biasa. Yang ketiga adalah komitmen kebangsaan. Karena kita sudah berkomitmen untuk menjadi bangsa yang bernama Indonesia, makanya komitmen kebangsaan ini perlu dijaga. Setuju? Setuju apa tidak? Bayangkan ya, kalau kita harus berpecah belah dan tiap hari kita perang saudara, seperti apa? Jangankan mikirin yang kayak gini, mungkin ngaji kayak gini pun tidak akan pernah ada. Mencari nafkah pun mungkin tidak pernah terjadi. Betul nggak? Yang dagang di pasar pun mungkin tidak merasa aman. Betul nggak? Makanya keamanan dan stabilitas nasional adalah hal penting untuk sebuah kemajuan bangsa. Ini harus kita ingat ini. Karena terkadang mohon maaf, kita sering ya mengorbankan bangsa yang luar biasa ini demi untuk kepentingan sesaat. Apalagi ketika kita dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang ingin memiliki kekuasaan, menggunakan politik identitas, memanfaatkan keyakinan untuk mendorong sesuatu. Ini harus cerdas kita. Kita dukung pemilu, tetapi kita tidak usah mendukung pemilu yang kemudian menggunakan politik identitas sekedar untuk memuaskan diri, meraup kekuasaan. Ini perlu kesadaran para sahabat. Kita harus ingat kembali komitmen kebangsaan kita. Dan yang keempat adalah pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau konteks Indonesia yang multikultural dan multiagama. Ini pidato yang disampaikan oleh Wapres ini menurut saya keren banget. Makanya saya cuplik pidatonya dan saya sampaikan di sini. Yang keren adalah nomor 4. Pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dan konteks Indonesia yang multikultural dan multiagama. Jadi silahkan semua orang boleh beragama apapun, bebas, tidak dipaksa. Tetapi jangan lupa konteks budaya lokal keindonesiaan kita tidak boleh hilang. Setuju apa dengan saya? Leluhur kita cerdas nggak? Leluhur kita bangsa Indonesia ini cerdas. Karena apa? Mohon maaf. Mungkin nilai-nilai Islam sudah ada sebelum Islam secara formal datang di negeri ini. Nilai-nilai Islam yang saya bicarakan. Makanya coba nilai-nilai Islam yang sudah ada di tanah kita, di Indonesia yang sudah tumbuh sejak ratusan ribu tahun yang lalu. 1. Nulung kanu butuh. Nilai Islam bukan? Menolong orang yang butuh. Nilai Islam bukan? 2. Nalang kanu susah. Menolong orang yang susah. Nilai Islam bukan? 3. Nyaangan kanu poeken. Memberi pencerahan pada orang yang kegelapan. Nilai Islam bukan? Ngahudangkan kanu sare. Membangunkan orang yang lupa. Nilai Islam bukan? Nepak kanu poho.
mengingatkan orang yang lupa, nilai Islam bukan? Nganter kanu keeng, mengantarkan orang yang takut dengan kehidupan, nilai Islam bukan? Itu sudah menjadi nilai-nilai yang luar biasa di Nusantara ini. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sare, nganter kanu keeng. Coba, nyaangan kanu poeken, itu sudah menjadi nilai. Dan itu umurnya ajaran ini jauh lebih tua daripada ajaran Islam yang formal datang kemudian. Apakah ajaran Islam itu berlawanan dengan nilai-nilai leluhur yang disampaikan oleh leluhur kita? Tidak. Tidak, sekali lagi. Kalau kita tahu esensinya. Nah, menjadi berlawanan ketika tidak tahu esensinya. Oke, baik, kita lihat selanjutnya. Jadi kalau begitu, masuk pada cara sekarang. Bagaimana caranya membangun harmoni dan toleransi? Satu, ajaran agama harus menghidupkan, bukan mematikan. Masih ingat? Ada seorang yang sangat luar biasa, ya, seorang yang sangat luar biasa di Islam, namanya Syekh Al-Ghazali. Apa kitab yang paling hebat yang beliau tulis? Namanya Ihya Ulumuddin. Dan kenapa beliau menulis Ihya Ulumuddin? Ihya Ulumuddin artinya menghidupkan kembali ajaran agama yang sudah kaku dan mati saat itu. Jadi ajaran agama saat itu pernah kaku, pernah mati. Bukan menghidupkan, malah mematikan. Lahirlah kitab Ihya Ulumuddin. Itu kitab pertama yang saya kaji di pesantren. Dan kitab Ihya Ulumuddin yang paling akhir bicara tentang Mishkatul Anwar, relung-relung cahaya. Quran surat An-Nur ayat 35 dibahas dalam satu kitab. Itu satu ayat dibahas dalam satu kitab. Jadi itu kitab isinya 5 bab, isinya cuma cerita Quran surat An-Nur ayat 35. Bayangkan. Dan beruntung sekali kalian yang sudah mengalami An-Nur 35. Yang sudah menemukan Nur ala Nurin. Itu dibahas dalam satu kitab namanya Mishkatul Anwar. Makanya masjid ini tempat kita ngaji saya beri nama Mishkatul Anwar. Mishkatul Anwar itu artinya adalah relung-relung cahaya. Semoga masjid ini bisa memancarkan cahaya ke semesta. Yang kedua, ajaran agama tidak boleh dogmatis, tidak boleh doktrin, melainkan mengembangkan sikap kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan compassion. Compassion itu adalah nilai-nilai spiritual, yaitu cinta kasih. Jadi agama harus mengizinkan untuk bertanya. Maaf ya, para sahabat. Ada orang tua tempo hari datang ke rumah saya, suami istri membawa anaknya umurnya 13 tahun. Saya tanya, kenapa bapak ibu ini datang ke rumah saya? Siapa yang mau ngaji kepada saya? Bukan saya, ayah, katanya. Bukan ibunya, bukan ayahnya. Yang mau ngaji anak saya nih yang 13 tahun. Emang kenapa? Saya sudah tidak sanggup lagi melayani pertanyaan-pertanyaan kritis dari anak saya ini. Sudah kalau begitu. Mau masuk? Masuk katanya. Dampingin anaknya. Begitu sudah masuk dapat kajian dari saya sekarang. Tiga-tiganya. Itulah hidayah. Tujuan awalnya mau ngantar anak saja, akhirnya dapat tiga-tiganya. Betul sekali. Anak ini menceritakan kepada saya. Di Jakarta banyak sekali teman-temannya, mohon maaf, merasa malu mengaku beragama tertentu. Merasa malu mengaku beragama tertentu. Kenapa? Akibat adanya pelecehan seksual di tempat orang belajar agama.
Yang melakukan itu justru guru agama. Dan lain-lain. Dan yang paling dia soroti adalah kekerasan. Pelanggaran hak asasi manusia pada orang lain atas nama agama dan Tuhan. Itu disampaikan pada saya. Dan ternyata pertanyaannya luar biasa. Memang tidak akan bisa dijawab dengan cara biasa. Makanya orang tuanya bingung ya, lihat anaknya secerdas itu. Dan harusnya agama itu membangun sikap kritis, kreatif, komunikatif, termasuk juga sikap kolaboratif. Jangan merasa diri paling benar, ya. Sesekali kita pun harus membuka diri, ya, berkolaborasi dengan orang lain supaya kita bisa mengukur ya kemanfaatan kita dalam beragama. Yang ketiga, ajaran agama tidak boleh mengancam dan menakut-nakuti, melainkan memberi kedamaian batin. Ini yang dipertanyakan anak itu. Karena sedikit-sedikit di sekolah kalau ada kesalahan neraka. Dikit-dikit neraka. Jadi itu ada ancaman ya, ada ancaman ya. Dan sekarang ini kan banyak sekali ya orang yang senang diancam-ancam. Jadi melakukan kebaikan karena ancaman. Melakukan kebaikan karena reward, karena hadiah. Padahal dalam teori motivasi, siapapun yang melakukan kebaikan berbasis ancaman atau berbasis reward, punishment and reward, itu adalah kesadaran paling rendah. Karena harusnya melakukan kebaikan itu karena ada need motivation, ada kebutuhan. Apalagi ada cinta luar biasa, ada love motivation. Kan kita tidak sadar dari kecil, kenapa ibu bapak sholat? Karena kewajiban. Apa artinya wajib? Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Dua-duanya kan sebetulnya pahala dan siksa. Memenuhi ayat tadi enggak? Wa asin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik kepada kamu. Terpenuhi enggak ayat itu? Enggak terpenuhi. Karena kita berbuat kebaikan cuman karena takut neraka, karena pengen surga. Harusnya Anda melakukan kebaikan karena saya cinta kepada Allah. Keren enggak? Keren enggak? Bagaimana bisa cinta? Tahu aja enggak? Banyak yang bilang, kamu cinta sama Allah? Aku cinta banget sama Allah. Udah tahu Allah? Belum. Ketemu enggak? Belum. Ini pangeretan namanya. Ketemu belum, kenal enggak, tiba-tiba cinta. Gimana sih? Ini melanggar pepatahnya orang Jawa. Witing tresno jalaran soko kulino. Timbulnya tresno itu harusnya kan karena sering kuliner. Sering ketemu. Sering ketemu tempat kuliner maksudnya. Itu ya. Yang keempat, ajaran agama jangan hanya berfokus pada dosa dan kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Lihat saya semua. Ada seorang preman di tempat tertentu. Dia datang pada saya. Itu kejadian di rumahnya bupati. Dia bilang sama saya ingin belajar sama Anda. Terus saya bilang, kenapa belajar sama saya? Saya sudah belajar pada banyak guru. Dan semua guru yang saya temui mengatakan saya ini gak akan dimaafkan oleh Allah, terlalu banyak dosanya. Saya bilang, oh guru-guru kamu lebih dari Allah ya kekuasaannya. Saya bilang, saya cuman pakai satu statement gini aja. Semua orang suci hari ini mungkin pernah punya masa lalu. Dan semua orang jahat hari ini mungkin masih punya masa depan. Sekotor apapun orang, kalau dia mau berubah, akan dicelupkan dengan kemahasuciannya Allah. Itu yang saya bilang sama dia. Dia memeluk saya dan belajar. Saat itu kemudian saya bimbing, dibukakan mata kolbunya. Setelah dibukakan mata kolbunya, dia pulang ke rumah. Itu sholat pertama yang dilakukan di rumahnya, dilakukan di gerbang pintu. Ambil saja dan sholat di situ. Teriak semua orang di rumahnya. Kenapa? Ini anak saya jangan-jangan kesurupan katanya. Sudah sholat yang diinginkan, karena aneh dibilang kesurupan coba. Dan setelah itu semua sekeluarga ngaji sama saya. Ini karena apa?
Kesalahan itu sarana belajar, bukan untuk hukuman.